Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Safa Kamila dari kelas 10 jurusan akuntansi. Saya di sini akan membacakan rangkuman tentang sejarah G30 SPKI. G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia atau yang bisa disebut PKI menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintah Indonesia pada waktu itu. Peristiwa ini terjadi tepat pada tanggal 30 September 1965, 56 tahun yang silam. Sebelum saya akan melanjutkan ke peristiwa sejarahnya, saya akan menyebutkan beberapa tujuan dari G30 SPKI ini. Tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar setelah RCC dan Uni Soviet. Selain itu, dikutip dari buku Sejarah untuk kelas 11 oleh Prawoto, beberapa tujuan G30 SPKI adalah sebagai berikut. Pertama, menghancurkan negara NKRI dan menjadikannya sebagai negara komunis. Kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintah. Ketiga, mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Keempat, mengganti ideologi Pancasila sebagai ideologi komunis. Dan yang kelima, kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Dan kita masuk ke peristiwa sejarahnya. Pada awal tahun 1965, pada bulan Agustus, Presiden Soekarno tiba-tiba pingsan setelah berpidato. Banyak pihak yang beranggapan bahwa usia beliau tidak akan lama lagi. Kemudian, banyak pertanyaan muncul mengenai siapa pengganti Presiden Soekarno nantinya, dan ini menyebabkan persaingan semakin tajam antara Partai Komunis dengan TNI. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 pada dasarnya berlangsung selama 2 hari, yakni tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965. Peristiwa G30 PKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau yang dikenal dengan DN Aidit. Perkembangan PKI semakin nyata di bawah kekuasaannya walau diperoleh melalui sistem parlementer. Dikutip dari buku Api Sejarah 2 oleh Ahmad Mansur Negara, menurut Arnold C. Bregman, dan Aidit mendukung konsep Khrushchev, yakni if everything depends on the communists, we will follow the peaceful way. Yang artinya, bila segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian. Pandangan itu disebut bertentangan dengan konsep Mao Zedong dan Stalin yang secara terbuka menyatakan bahwa komunisme dikembangkan hanya dengan mulai perang. Kita masuk ke kronologi peristiwanya. Secara singkat saya akan menjabarkannya. Yang pertama itu, Gerakan 30 September 1965 berada di bawah kendali Letkol Untung dari Komando Bagation 1 Resimen Cakrawirawa. Kedua, Letkol Untung menunjuk Letudul Arif menjadikan ketua pelaksanaan penculikan. Yang ketiga, pelaksanaan bergerak mulai pukul 3 pagi. 6 jenderal menjadi korban penculikan dan pembunuhan, yakni Letnan Ahmad Yani, Lejen Ahmad Yani, Maijen Re Soeprapto, Maijen Harjono, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo, Perwira Letu Pire Tandean. Yang keempat, satu jenderal selamat dalam penculikan ini, yakni Jenderal A.H. Nasution. Namun putrinya menjadi korban, yakni Ade Irma Suryani, serta ajudannya Letu Pire Tandean. 5. Korban lain ialah Brigadir Polisi KS Tubun wafat ketika mal rumah Dr. J. Leimana. Yang keenam,
Gerakan ini menyebar juga di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Kolonel Katanso dan Letkol Sugiono menjadi korban karena tidak mendukung gerakan ini. Yang ketujuh, setelah berhasil menculik dan membunuh petinggi Angkatan Darat, PKI menguasai gedung Radio Republik Indonesia dan mengumumkan sebuah dekret yang diberi nama Dekret Nomor 1, yakni pernyataan bahwa gerakan G30S adalah upaya penyelamatan negara dari Dewan Jenderal yang ingin mengambil alih negara. Pada tanggal 2 Oktober, atas penunjuk polisi Sukitman yang berhasil lolos dari penculikan PKI, pasukan pemerintah menemukan lokasi jenazah para perwira di lubang sumur tua. Di atasnya ditanami oleh pohon-pohon pisang di kawasan dekat Halim, yakni Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pada tanggal 4 Oktober, dilakukan pengangkatan jenazah tersebut dan keesokan harinya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Para perwira yang gugur akibat pemberontakan ini diberi penghargaan sebagai pahlawan revolusi. Setelah kejadian itu, adanya demonstrasi anti-PKI yang ada berlangsung di Jakarta. Operasi penumpasan berlanjut dengan menangkap orang-orang yang dianggap bertanggung jawab pada peristiwa tersebut. Pada 9 Oktober 1965, Kolonel A. Latif berhasil ditangkap di Jakarta. 11 Oktober, Letkol Untung, pemimpin Dewan Revolusi, berhasil ditangkap di Tegal ketika ingin melarikan ke Jawa Tengah. Selain itu, para petinggi PKI seperti DN Aidit, Sudisman, Sejam, dan lain-lain ditangkap oleh TNI pada 22 November 1965. Selain itu, pada tanggal 14 Februari 1966, beberapa tokoh PKI dibawa ke hadapan sidang mahkamah luar biasa. Desakan rakyat semakin ramai menuntut agar PKI dibubarkan. Dan akhirnya, puncaknya, pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966, Soeharto langsung mengeluarkan larangan terhadap PKI dan ormas-ormas di bawahnya. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya ceritakan tentang secara singkat sejarah G30S PKI. Mohon jika ada kesalahan, mohon maaf, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.